Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Jadi gimana kabarnya teman-teman akhir-akhir ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar juga semuanya, pekerjaannya, rezekinya, terus yang masih sekolah pelajarannya. Nggak terasa udah 2 minggu teman-teman. Ini artinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang berita-berita atau informasi yang berkaitan dengan Jepang. Tapi sebelum itu teman-teman, gua ingin bukan menginformasikan sih lebih tepatnya. Jadi gua ingin mengkoreksi sedikit dari episode sebelumnya yang berkaitan tentang Jepang dan dunianya sendiri itu. Jadi ya intinya kayak gini, Jepang mungkin memang udah udah berubah dengan cepat sejak adanya internet di mana-mana kayak gitu. Terus ya mostly ya memang meskipun beberapa tren masih beda. Jadi kayak Jepang sendiri punya tren yang ngetren di kalangan mereka sendiri, tapi ya mungkin waktu di episode kemarin gue bilang Clubhouse nggak ngetren dan lain-lain kayak gitu. Yang jelas dalam kondisi sekarang itu kayak TikTok terus Clubhouse juga ngetren juga rupanya sebenarnya di Jepang. Jadi ya orang Jepang juga suka lah mainan TikTok dan kayak Clubhouse kayak gitu. Apalagi Clubhouse itu kan kayak orang Jepang tuh emang dengan demen juga dengerin orang ngomong kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu aja koreksi buat episode yang sebelumnya teman-teman. Terus untuk episode ketiga kali ini, kira-kira kita mau ngomongin apa ya? Kayaknya episode kali ini juga cukup berat teman-teman. Lebih tepatnya sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru yang ada di Jepang. Jadi dan hampir di beberapa belahan dunia lainnya, di negara yang lain itu juga mulai mengenal tentang topik ini gitu loh. Jadi apa itu topiknya? Oke, episode kali ini itu gua akan membahas tentang karoshi, yang artinya itu bahasa Jepang, yang artinya itu adalah death from overwork. Jadi kayak kita meninggal karena terlalu giat bekerja atau terlalu nge-push atau berlebihan bekerja kayak gitu kurang lebihnya teman-teman kalau didefinisikan. Jadi kenapa gua pengen membahas topik ini, karena mungkin kalian yang memang gak pernah tinggal di Jepang atau cuma pernah datang sebagai turis mungkin di Jepang, kalian pasti akan bertanya-tanya gitu loh. Kayak banyak sekali rumor tentang Jepang, kayak orangnya pekerja keras dan lain-lain. Terus banyak orang yang bunuh diri gara-gara pekerjaan. Ya kayak gitu-gitulah, rumor-rumor kayak gitu memang banyak ya. Kadang ada benarnya teman-teman, tapi kadang juga enggak sepenuhnya benar. Jadi gua akan mencoba melihat dari perspektif gua sendiri sebagai orang Indonesia yang udah pernah bekerja ya, yang pernah belajar di Jepang terus dan sekarang sedang statusnya sedang bekerja di Jepang. Karoshi itu sendiri teman-teman juga bukan sesuatu yang asing sebenarnya di telinga orang Jepang, karena memang kita nggak bisa pungkiri gitu loh, dalam
industri di Jepang itu memang memiliki permasalahan yang cukup kompleks sih, lebih tepatnya teman-teman. Entah itu berujung pada orang jatuh sakit atau berujung pada stres dan orang depresi terus bunuh diri, ataupun ya tiba-tiba kolaps kayak gitu, tiba-tiba kolaps terus meninggal. Nah itu memang Jepang itu sedang dulu, bukan dulu sih ya, sekarang juga masih kayaknya sepertinya kayak masih banyak kasus-kasus seperti itu. Nah gue sendiri ingin membahas sih sebenarnya kira-kira kenapa sih orang Jepang itu memiliki permasalahan seperti itu gitu loh. Jadi bukan ingin membahas apakah ini benar terjadi atau enggak atau gimana nya. Gue sih akan mencoba membahas dari latar belakangnya seperti apa sih sebenarnya society di Jepang itu, yang nantinya mungkinkah ada hubungannya tentang dengan fenomena karoshi itu sendiri teman-teman. Jadi gue akan membahas persatu mulai dari backgroundnya Jepang itu seperti apa, kenapa sih orang Jepang itu sangat sangat kerja keras banget gitu loh dalam bekerja. Hampir semua orang Jepang itu seperti itu, dan sampai bekerja terlalu keras terus menghiraukan kesehatannya sendiri dan lain-lain sih seperti itu. Mulai dari karakter orang Jepangnya sendiri teman-teman. Jadi sebagai orang Indonesia yang dulu pernah kerja di Indonesia, terus datang ke Jepang, belajar dan bekerja juga di Jepang, satu yang bisa gua bilang, orang Jepang itu sangat bertanggung jawab dan sangat serius terhadap pekerjaannya teman-teman. Jadi gampangnya sih kayak gini, istilah makan gaji buta atau manggabut di Jepang itu sangat-sangat enggak sih. Maksudnya orang kalau di Indonesia kan manggabut malah seneng gitu lah, ya nggak sih, malah seneng, gua kerja dibayar tapi nggak ngapa-ngapain kayak gitu-gitu. Nah orang Jepang itu nggak seperti itu teman-teman. Dari seluruh pengalaman gue, misalkan gue dulu part time di cafe atau di restoran, sampai gue bekerja sebagai desainer di kantor yang gue kerja sekarang, itu memang orang Jepang itu sangat memperhatikan efektivitas. Jadi nggak ada tuh ceritanya makan gaji buta gitu. Kalau misalkan dulu pun misalkan ya waktu part time job, apalagi ya kalau misalkan lagi nganggur dulu waktu pertama gua bekerja di restoran itu, ya bisa aja kita tiba-tiba dipulangin gitu loh. Karena kalau kita nggak pulang kan berarti kita harus dibayar kan di situ, padahal saat itu nggak ngapa-ngapain gitu. Atau enggak, kita nggak dipulangin tapi ya kita tetap harus mengerjakan sesuatu gitu, apapun itu gitu. Jadi nggak ada ceritanya kayak leha-leha gitu terus nggak ngapa-ngapain, terus buang-buang waktu kayak gitu, itu nggak ada memang. Nah dari situlah muncul karakteristik orang Jepang itu yang memang kalau bekerja ya serius gitu loh, dan dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Ya kalau dibandingin Indonesia sih memang secara mentalitasnya aja beda gitu loh dalam menghadapi dalam melakukan pekerjaan gitu. Meskipun menurut gua sendiri itu ya mana yang lebih baik sih nggak ada yang lebih baik gitu loh. Memang karakter orang Jepang dan karakter orang Indonesia aja berbeda gitu loh. Jadi emang orang Indonesia kan emang melihat itu melihat hal seperti itu, menanggapinya lebih santai aja gitu loh. Kalau orang Jepang kan memang
emang serius banget gitu loh orangnya. Kayak gitu doang sih menurut gua ya teman-teman. Terus di lain halnya, society di Jepang itu mungkin kalian yang udah pernah dengar episode-episode sebelumnya di Night in Tokyo, kalian pasti sering gitu loh mendengarkan atau notice gitu loh, kalau gua tuh sering bilang society di Jepang itu sangat menekan gitu loh. Jadi memang orang-orang di sekitar, orang-orang Jepang di sekitar itu memang sangat berekspektasi lebih gitu loh. Dan ekspektasi itulah yang memang kadang itu menekan kita gitu loh. Gak gua doang, maksudnya orang Jepang juga gitu loh yang menekan mereka, karena society-nya itu menekan, mereka juga setidaknya tertekan atau enggak, mereka tuh sangat peduli dengan image mereka gitu loh di mata orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa kayak gitu? Gue sih pernah melihat beberapa YouTube orang Jepang atau tulisan yang ditulis oleh orang Jepang. Kenapa sih society di Jepang itu sangat-sangat teratur dan menekan, dan semuanya tuh harus korporatif gitu loh. Karena pada faktanya teman-teman, memang Jepang itu dari dulu bukan negara yang santai gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dibandingin di Indonesia, sesering apa sih kita mengalami gempa bumi atau mengalami tsunami atau mengalami bencana-bencana alam lainnya gitu loh. Kalau dibandingin Jepang itu sangat jauh gitu loh. Jepang itu segitu seringnya mengalami bencana, khususnya bencana alam. Society mereka itu akhirnya secara tidak langsung menuntut mereka untuk menjadi orang yang sangat organized, yang sangat teratur. Karena dengan keteraturan itu membuat mereka itu survive dari bencana alam itu gitu loh. Nah, makanya dulu sih gue pernah dengar kalau entah pepatah atau kata orang gitu. Jadi ketika ada satu ilmuwan, seorang ilmuwan dari Jepang diadu dengan seorang ilmuwan dari Amerika, itu kayak orang ilmuwan Amerika itu pasti menang kalau 1 lawan 1 gitu loh. Tapi ketika satu kelompok ilmuwan dari Jepang terus diadu dengan satu kelompok ilmuwan dari Amerika, itu kelompok Jepang yang menang. Waktu itu tuh dia bilang kayak gitu. Karena kenapa? Orang Jepang itu memang terbiasa untuk menahan egonya mereka gitu. Egonya mereka untuk mencapai satu tujuan yang lebih objektif gitu loh. Yang tujuan yang menjadi keuntungan bersama gitu. Ketimbang kita saling berdebat nggak jelas tapi malah buang-buang waktu. Nah kayak gitu. Nah sayangnya teman-teman, hal kayak gitu tuh bukan berarti nggak ada efek negatifnya gitu, nggak ada sisi buruknya gitu loh. Ya tetap aja ada gitu. Hal-hal kayak gitu tetap aja ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah ketika lu menjadi seseorang yang sangat menonjol gitu loh, sangat nggak biasa di Jepang, itu mereka memiliki kecenderungan untuk mempush lu atau mendorong lu untuk menjadi normal gitu loh. Karena memang dalam kehidupan untuk supaya harmonis itu orang-orang yang kayak gitu tuh harus menjadi seperti mereka supaya tetap harmonis gitu loh. Kalau enggak akan menghancurkan keharmonisan itu gitu. Kalau enggak ya
kayak mereka dikucilkan atau dibuang kayak gitu. Nah, sebenarnya ya kalau kita membahas hal itu tuh kita bisa bahas menjadi satu episode gitu loh, karena panjang banget dan itu kompleks banget teman-teman tentang society di Jepang itu. Tapi intinya adalah menekan itulah teman-teman society di Jepang. Jadi ditambah lagi orang Jepang itu sangat bertanggung jawab dan serius gitu dalam bekerja. Nah, itu makin menjadi tekanan sih bagi pribadi masing-masing orang kerja di Jepang kayak gitu teman-teman. Masih dalam hal yang sama gitu tentang society di Jepang. Di Jepang itu punya satu kayak idiom atau pepatah yang bilang itu kalau ada paku yang keluar, maka mereka itu akan memukul balik supaya pakunya itu kembali masuk. Nah, logikanya adalah seperti yang gue sampaikan sebelumnya gitu loh. Paku yang keluar itu adalah orang-orang yang yang dibilang aneh gitu loh, yang keluar dari jalur dan gak normal dan mengganggu keharmonisan di masyarakat Jepang. Dan itu menjadi sebuah kewajaran karena memang orang Jepang itu memiliki satu tujuan hidup tadinya dulu, bahwa untuk melalui untuk kita bisa selamat dari segala bencana alam ini, ya kita harus saling bantu membantu dan kita harus saling harmonis gitu loh. Kalau enggak akan menghancurkan sistem yang udah kita buat. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Nah, hal itu ya kebawa ke environment kerja di Jepang teman-teman. Jadi ya memang setiap individu itu tanpa disuruh sebenarnya, kalau di Jepang ya tanpa disuruh pun mereka udah punya mentality kayak mengerjakan sebaik mungkin, sebisa mungkin dan segambaru mungkin gitu, possible mungkin gitu loh. Meskipun harus mengorbankan sesuatu yang lain di dalam kehidupannya dia gitu teman-teman. Nah, entah dari kapan memang environment bekerja di Jepang itu tuh seperti itu gitu loh. Jadi kenapa sih orang-orang Jepang ini bisa bekerja sampai larut malam, terus nggak ada libur dan isinya kerja terus? Nah, kita harus melihat senior kita gitu loh teman-teman. Misalkan senior kita memang dari dulu seperti itu, waktu ketika dia jadi juniornya, ya itu akan membawa bagaimana dia mendidik juniornya juga gitu loh. Terlebih misalkan gampangnya kayak gini, ketika kita adalah fresh graduate gitu, kita kan belum tahu apa-apa, kita masih belajar dalam bekerja gitu loh, dan kita emang butuh waktu untuk mempelajari sesuatu. Terus ya misalkan kita sendiri pekerjaannya belum banyak, terus kita akhirnya udah kelar nih kerjaannya dan kita mau pulang lah, misalkan cabut dari kantor. Tetapi ketika di samping-samping kita kayak seniornya, terus apalagi bosnya itu tuh belum pulang dan masih kerja, orang Jepang itu punya kecenderungan untuk nggak enakan teman-teman. Nggak enakan pulang ketika senior mereka itu masih ada di sana gitu loh, masih dengan giatnya, dengan giginya bekerja, terus tiba-tiba kita pulang gitu. Nah, kalau di Indonesia kita sih mungkin akan ya udahlah bodo amat, orang kerjaan gue udah kelar gitu. Nah, di Jepang tuh nggak seperti itu teman-teman. Terlebih orang Jepangnya tuh ya merasa nggak enakan juga gitu loh. Dan ujung-ujungnya ya entah kita minta ngerjain sesuatu yang lain atau ujung-ujungnya kita dikasih pekerjaan yang lain yang pada akhirnya kita
ikutan mereka lembur, meskipun kita nggak seharusnya lembur, terus kerjaannya jadi nambah, terus karena kerjaan nambah, jamnya makin nambah, terus kalau belum selesai kita jadi bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, ujung-ujungnya kita libur datang. Ya kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kayak lingkaran setan juga gitu loh. Nah, dengan adanya environment kayak gitulah, itu kenapa orang Jepang itu jadi banyak kasus-kasus yang mengindikasikan kayak orang Jepang tuh sakit atau meninggal karena terlalu lelah bekerja, teman-teman. Ditambah lagi, kalau kalian tahu, emang di kantor itu beda dengan situasi kayak di Indonesia gitu loh. Kita bisa curhat ke teman gitu, kita bisa cerita ke teman, gua di kantor kayak gini. Nah, orang Jepang tuh sulit untuk kayak gitu, teman-teman. Jadi apapun penderitaannya dia, kadang dia simpan sendiri. Terus kadang mereka sendiri nggak pengen terlihat bahwa dirinya lemah. Padahal ya kalau cerita kayak gitu belum berarti kan dirinya lemah gitu loh. Tapi ya ketidakinginan orang berpikir buruk tentang mereka itulah yang kadang membawa mereka untuk tidak ngomong, terus ujung-ujungnya stres sendiri. Kalau udah stres sendiri, kayak stuck sendiri. Dan emang Jepang itu agak susah atau anti buat mundur dan keluar dari perusahaan yang dia kerja. Dan ujung-ujungnya ya nggak ada cara lain gitu loh, teman-teman. Antara bekerja sampai mati, atau bekerja sampai sakit, atau ya mohon maaf bisa sampai bunuh diri juga tuh ada, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Terus ditambah lagi nih, sebenarnya kalau kalian nih yang memang pernah tinggal di Jepang, terus pernah kerja di Jepang, kalian pasti nggak asing dengan istilah black company, Blakukigyo kalau bahasa Jepangnya itu. Apa yang dimaksud dengan black company itu perusahaan yang memang banyak melanggar regulasi ketenaga kerjaan gitu loh, teman-teman. Jadi ditambah lagi mereka tahu bahwa orang Jepang itu sangat rajin, sangat bertanggung jawab dengan pekerjaan, tapi oleh perusahaan ini tuh hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk memeras mereka gitu, secara pekerjaan gitu, dikuras tenaganya mereka. Nah, itu tuh banyak perusahaan yang memang nakal seperti itu, terus diistilahkan sebagai perusahaan hitam gitu loh, black company kayak gitu di Jepang. Bahkan nih ada istilah Black Company Award. Jadi kayak penghargaan buat perusahaan hitam yang diseleksi oleh jurnalis, penulis, terus reporter dan lain-lain gitu, supaya kayak awareness gitu loh. Ini adalah list perusahaan yang memang banyak melanggar hukum ketenaga kerjaan kayak gitu. Nah, kalau ditanya selama gua tinggal di Jepang itu pernah nggak sih gua mendengar kasus-kasus tentang karoshi ini sendiri? Sebenarnya beberapa kali gue pernah tahu, teman-teman. Jadi memang biasanya itu tuh kalau udah kasusnya gede banget, terus melibatkan perusahaan yang besar banget, itu bakal menjadi sebuah berita yang besar gitu loh, dan semua orang jadi tahu gitu loh. Di semasa gue tinggal di Jepang ini, itu tuh beberapa kali gue baca tentang kasus seperti itu. Memang nggak sering, tapi beberapa kali ada gitu loh. Yang paling terkenal kan ada salah satu advertising agency
yang salah satu yang terbesar di Jepang itu fresh graduate mereka tiba-tiba bunuh diri karena dia terlalu banyak jam kerjanya gitu loh. Kayak dia tiap hari harus lembur, terus kadang 1 minggu juga lembur gitu. Nah, kalau masalah hal ini sih lebih tepatnya gua rasa yang salah, bukan yang salah, ini tuh bukan karena Jepangnya juga gitu loh. Memang industri advertising itu memang begini gitu loh, dan sangat keras gitu loh. Gua tahu karena gua sendiri orang yang memiliki background graphic design gitu. Gua tahu seperti apa advertising agency itu bekerja gitu loh. Bahkan di Indonesia pun pernah sempat ada kasus juga kan kayak gini yang melibatkan copywriter itu tuh. Udah lama banget sih. Tapi ya mungkin jam dan cara bekerja advertising agency itu memang mungkin ada yang salah gitu loh. Dan kalau dibilang di Jepang ya ditambah lagi perusahaan itu perusahaan gede itu, jadi ya booming waktu itu. Terus di lain kasus itu pernah juga jadi orang cewek kalau nggak salah umur 30-an lah, 31, 32 mungkin, itu meninggal gara-gara kayak dia bekerja terus gitu loh. Nggak ada istirahat paling sejam 2 jam terus hampir beberapa hari kayak gitu. Akhirnya dia kolaps terus meninggal, dan itu sempat heboh juga karena stasiun televisi ini atau media ini tuh sangat terkenal di Jepang. Nah, terus orang Jepang sendiri kalau ditanya ya mereka tahu akan atas kasus-kasus itu gitu loh. Dan mereka sendiri bilang bahkan kasus-kasus yang nggak ada reportnya pun mungkin ada gitu loh. Dan mereka merasa itu gitu loh, merasa banyak kasus-kasus kayak gitu. Lalu karena banyaknya kasus-kasus seperti ini, sebenarnya beberapa dekade ini tuh Menteri Ketenagakerjaan Jepang itu kayak udah mengeluarkan aturan gitu loh, bahwa sebulan itu kita cuma boleh lembur nggak lebih dari 100 jam. Jadi at least mungkin 3-4 jam per hari kalau kita kerja kayak gitulah. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, banyak kebijakan dari pemerintah sendiri yang yang dilakukan untuk menghindari kejadian yang sama ini kok teman-teman. Jadi bukan berarti orang Jepang itu menutup mata dengan kasus-kasus ini, enggak juga gitu loh. Ya seperti kayak tadi, terus kayak pemerintah itu sangat mengencourage hari Jumat itu kita nggak boleh lembur, jadi ada namanya Premium Friday kayak gitu-gitulah. Itu memang untuk mengajak kita supaya nggak bekerja terlalu berlebihan gitu loh. Mungkin supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lagi kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, pengalaman gue sendiri sih teman-teman, gue paham sekali sebenarnya seperti apa bekerja di sebuah perusahaan Jepang gitu. Kayak gampangnya kayak gini, gue sebelum masuk menjadi desainer di salah satu perusahaan, gue kan dulu waktu kuliah dan belajar itu sempat di 2 tempat part time job gitu teman-teman. Gue tuh gue tuh tahu kayak bagaimana dia kerja, bagaimana mereka membagi shiftnya gitu. Memang ada di beberapa kasus gitu, ketika gue nggak ngerti, memang orang Jepang itu susah kali ya untuk mencari
mencari orang yang mau kerja gitu loh, terutama part timer gitu. Nah, ujung-ujungnya ketika nggak ada orang yang bisa nge-backup jadwal kerja itu misalkan atau shiftnya itu, kan part timer sendiri kita nggak punya kontrak yang tetap gitu loh. Jadi ketika kita nggak mau nggak mau masuk, itu udah berarti si perusahaan itu nggak bisa memaksa kita bakal ngambil shift itu. Nah, ketika shift itu kosong dan nggak ada part timer yang mau, ujung-ujungnya ya manajernya sendiri yang nutupin shift itu, teman-teman. Dan di beberapa kasus ada yang memang si manajernya itu bisa 7 hari bekerja gitu, ada seperti itu, atau cuma libur 1 hari doang, ada seperti itu. Terus kalaupun libur 1 hari, setengah harinya harus masuk karena nggak ada yang backup gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang kadangkala memaksa mereka untuk bekerja lebih dari yang mereka mampu sih, teman-teman. Dari pengalaman gue ya, waktu gue itu masih part time di salah satu restoran dan cafe di Jepang. Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan gue yang sekarang gitu? Syukurnya sih sebenarnya, teman-teman, gue nggak tahu apakah gue memiliki memiliki perusahaan yang sama juga. Maksudnya tempat gue bekerja itu sama juga dengan teman-teman yang kerja di Jepang, orang Indonesia lainnya. Di tempat gue itu jadi nggak terlalu yang bisa dibilang tuh Jepang banget gitu. Apalagi yang gue sebutin tadi itu memang masih banyak perusahaan Jepang yang masih melakukan seperti itu, tapi di tempat gue tuh enggak, teman-teman. Jadi kenapa begitu? Jadi gampangnya sih kayak gini, teman-teman. Jadi 2 orang pemilik perusahaan gua itu orang yang sangat open sebenarnya. Mungkin satunya karena pernah bekerja di luar negeri, satunya memang sangat banyak teman orang non Jepang gitu loh. Jadi pengetahuannya tuh banyak tentang bagaimana labor, terus kayak bagaimana cara kerja, kira-kira bagusnya tuh seperti apa. Dan mereka berdua itu memutuskan ingin membuat sebuah perusahaan yang meninggalkan meninggalkan culture bekerja Jepang tuh yang seperti dulu itu gitu loh. Kayak mulai dari senioritas, terus mulai dari jam kerja dan lain-lain kayak gitu, teman-teman. Jadi tempat gua kerja itu sendiri pun cukup fleksibel. Jadi apalagi gua dulu masih sempat kan, sebelum gua masuk perusahaan itu gua sempat part time juga di sana gitu. Jadi gua merasakan work environment-nya seperti apa di perusahaan itu. Terus karena jamnya ketahuan kan, maksudnya jamnya tuh udah ditentukan. Jadi misalkan gua mesti baliknya jam 6, kayak bosnya itu nanya, maksudnya art directornya tuh nanya kayak, ya udah jamnya, ya udah kali kamu pulang, dan kayak itu. Kayak jadi nggak usah sungkan gitu loh. Mungkin orang Jepang sendiri sungkan juga kan, yang lain masih kerja terus tiba-tiba kita pulang. Nah, kalau di tempat gua malah si bosnya yang nyuruh pulang kayak gitu. Nah, apakah kasus-kasus itu tuh berlaku juga buat foreigner? Kalau gue melihat dari pengalaman gue tinggal di Jepang itu, sepertinya belum ada kasus yang memang belum ada, atau sedikit ya kasus hal karoshi itu terjadi sama orang luar, maksudnya non Japanese gitu loh. Karena orang yang non Japanese itu kayak lebih cenderung cuek gitu loh, teman-teman. Jadi
ya kerjaan gue udah selesai, ini saatnya pulang, ya gue pulang gitu. Kita punya kita punya kelebihan. Apakah itu kelebihan? Pokoknya kita punya kemampuan untuk cuek gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kenapa orang Jepang itu banyak terkena kasus seperti itu? Ya karena mereka sendiri nggak bisa bersikap cuek gitu loh teman-teman. Mungkin mereka hidup dan besar di society yang memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita mau pulang meskipun bosnya masih kerja atau seniornya masih kerja, tapi kerjaan kita udah kelar kan, kita cuek-cuek aja gitu loh pulang gitu. Nah, orang Jepang tuh masih punya perasaan gak enakan gitu loh. Jadi ya gua harus ikut kerja juga karena bos gua juga masih gambaru gitu loh, masih berusaha keras buat kerja gitu loh. Nah, maka dari itu ya itu balik lagi ke lingkaran setan yang tadi yang gue maksud gitu teman-teman. Gitu. Jadi gue sih bisa menyimpulkan bahwa memang banyak tempat-tempat nggak sedikit tempat-tempat yang seperti itu masih ada di Jepang, tapi perlahan di dekade ini kayak banyak orang asing masuk ke Jepang, terus banyak input atau banyak sudut pandang lain akhirnya masuk juga ke sistem Jepang yang membuat mereka itu lebih fleksibel sih teman-teman dibandingin dulu. Gue sih pasti merasakan dulu itu pasti sangat strict gitu loh. Tapi meskipun sekarang itu tetap strict sih, karena rules tetap aja rules gitu loh, peraturan tetap aja peraturan, tapi keadaan Jepang sekarang itu udah lebih udah lebih fleksibel, udah lebih lebih fleksibel, lebih mengikuti lah dengan kebutuhan orang lain kayak gitu ya. Segitu aja teman-teman buat episode kali ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Memang ada hal-hal tentang meninggal karena terlalu memforsir bekerja tuh ada, apalagi zaman-zaman dulu. Cuman mereka Jepang itu udah mulai berubah juga akhir-akhir ini kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang karoshi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang society di Jepang, tentang kebudayaan di Jepang. Ya silahkan ambil baiknya aja, gak usah ngambil yang buruk-buruknya. Yang jelas setiap negara itu punya sisi baik dan buruknya kayak gitu teman-teman. Oke, jadi seperti biasa, bagi kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow Instagram Night in Tokyo, bisa dicari di night.in.tokyo, atau enggak kalian bisa langsung kunjungin website Night in Tokyo di nightintokyo.com, www.nightintokyo.com. Jadi di sana kalian bisa baca blog, bisa lihat foto-foto tentang Jepang, terus bisa juga mendengarkan langsung episode-episode Night in Tokyo podcast maksudnya, mulai dari season pertama episode 1 sampai season kedua episode paling baru. Kalian bisa dengerin semua di sana dan gratis tentunya. Jadi oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Jadi sampai jumpa di next episode di 2 minggu lagi. Sampai jumpa. Bye-bye.